Halo, inilah Dunia Tekno bersama saya Winda Irawan. Indonesia memiliki beberapa reaktor nuklir yang dikelola oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional. Reaktor nuklir ini dikhususkan untuk penelitian dalam bidang sains dan materi. Dan berikut liputan tim Dunia Tekno di Pusat Reaktor Nuklir. Ya, tak hanya di Jepang, Indonesia pun punya beberapa reaktor nuklir yang dikelola Badan Tenaga Nuklir Nasional yang terletak di kawasan Pusat Penelitian dan Teknologi Serpong, Tangerang. Saya pun berkesempatan untuk melihat isi reaktor yang dikhususkan untuk penelitian ini. Ada 3 reaktor nuklir yang dimiliki Indonesia, yaitu di Serpong, Tangerang, Bandung, dan Yogyakarta. Pusat reaktor nuklir di kawasan Serpong merupakan reaktor nuklir penelitian yang terbesar se-Asia Tenggara dengan daya 30 MW. Antisipasi akan kecelakaan rutin setiap tahun pun dilakukan melalui pelatihan penanganan keadaan darurat nuklir karena seluruh kegiatan diawasi oleh Badan Tenaga Atom Internasional. Khusus di Indonesia, kita baru mempunyai reaktor penelitian. Di dalam suatu reaksi fisi, di mana neutron menembak uranium, terjadi hasil belah isotop, dan juga keluar neutron 2 atau 3 neutron baru tiap pembelahan, dan juga mengeluarkan energi. Jadi dari dasar itu, maka reaktor ini bisa digunakan untuk reaktor penelitian dan juga bisa digunakan untuk reaktor daya untuk pembangkit listrik. Tapi sampai saat ini di Indonesia baru ada 3 reaktor penelitian yang menggunakan neutron. Reaktor yang berada di Serpong ini sudah didesain untuk tahan gempa sebesar 2 gravitasi atau sebanding dengan sekitar 8-9 skala Richter. Pengkajian tapak juga dilakukan untuk mengetahui tempat atau kawasan yang dijadikan pusat penelitian nuklir tersebut aman. Reaktor nuklir sendiri merupakan tempat terjadinya reaksi pembelahan inti nuklir atau dikenal dengan reaksi fisi berantai yang terkendali. Ya, sebelum masuk ke ruangan reaktor agar steril, saya harus memakai baju khusus ini agar nanti tidak terkontaminasi dan juga harus membawa pendos ini, yaitu alat serupa pulpen yang berfungsi untuk melihat kadar radiasi. Tidak hanya baju khusus yang digunakan, penutup sepatu pun dipakai agar menghindari kontaminasi radiasi yang ada di dalam ruang reaktor. Cover. Ya, dan ini kita bagian di kaki, di kepala. Selamat siang, Pak. Mohon izin masuk. Pengambilan gambar dari berita 1. Reaktor dengan daya nominal 30 MW dibangun tahun 1983 dan berfungsi pada tahun 1987. Reaktor nuklir di Serpong ini digunakan untuk produksi radioisotop penelitian dan uji material, untuk reaktor daya, dan training untuk para ahli nuklir ke depannya. Bagian utama dari reaktor nuklir yaitu elemen bakar, batang kendali, moderator, pendingin, dan perisai. Kalau sampai saat ini kita baru menggunakan nuklir itu untuk kebutuhan non-energi, yaitu di mana hasil yang dihasilkan oleh reaktor itu untuk produksi radioisotop, di mana radioisotop itu bisa digunakan untuk rumah sakit, bisa digunakan untuk pertambangan, dan juga pertanian. Ya, tapi kalau untuk keperluan energi, ya, Batan baru melaksanakan taraf analisis tapak, satu di Jawa Tengah dan satu di Bangka Belitung. Reaktor nuklir dibedakan berdasarkan fungsinya menjadi 2, yaitu reaktor penelitian dan reaktor daya pembangkit listrik tenaga nuklir. Reaksi nuklir ini akan menghasilkan energi panas dalam jumlah cukup besar. Batang kendali yang berjumlah 8 ini berfungsi untuk mengendalikan reaksi nuklir dengan cara menyerap neutron. Reaktor nuklir yang dibangun di tempat ini dengan model kolam air terbuka sehingga tidak ada radiasi di sekitarnya. Ya, di sini adalah teras reaktor yang di dalamnya terdapat bahan bakar nuklir berupa uranium
yang terendam dalam kolam sedalam 13 meter yang berfungsi untuk mendinginkan dan untuk perisai radiasi. Teras atau inti dari reaktor ini memang harus terendam dalam kolam berisikan air, karena reaksi nuklir akan menimbulkan panas, neutron, dan zat radioaktif yang sangat berbahaya jika terlepas. Kolam penyimpanan bahan bakar ini digunakan dalam waktu 2,5 tahun, setelah itu akan dipindahkan ke gedung lain. Dikontrol dari sumber. Di tempat ini juga memiliki alat detektor radiasi yang digunakan untuk mengetahui paparan radiasi di sekeliling balai operasi reaktor. Standar operasional untuk masuk dan keluar ruangan reaktor memang cukup ketat. Hal ini dilakukan untuk memastikan sterilitas ruang reaktor dari partikel yang mungkin dibawa dari luar dan juga memastikan tidak ada radiasi yang dibawa keluar. Terbukti ketika saya kesulitan mencoba membuka pintu pertama untuk keluar. Ini terjadi karena tekanan di dalam ruang reaktor lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar. Setelah selesai dari ruangan berisi reaktor, ada beberapa tahap lagi yang harus dilakukan. Penutup sepatu harus dibuang ke dalam wadah khusus dan tubuh pun harus dideteksi dari radiasi. Sementara itu, negatifnya reaktor di Batan Serpong dapat dibuktikan dengan uji radioaktif. Angka penguji reaktor akan menunjukkan angka 0 yang menunjukkan tidak terjadi radiasi dalam tubuh. Tahap akhir pengujian yaitu menggunakan pendos dengan cara mengarahkan pendos ke arah cahaya. Hal ini dapat mengidentifikasi apakah ada radiasi yang terjadi setelah kita keluar dari ruang reaktor. Selain itu ada ruang kendali reaktor yang digunakan untuk mengendalikan operasi reaktor selama 24 jam meskipun reaktor tidak sedang beroperasi. Beberapa parameter yang terdapat di dalamnya seperti sistem pendingin, sistem pemurnian air, sistem proteksi radiasi, sistem proteksi reaktor, dan lainnya. Lalu sistem pelistrikan yaitu terbagi dua, generator dan uninterruptible power supply yang merupakan titik utama yang paling dibutuhkan untuk berjalannya segala kegiatan. Tetaplah di Dunia Tekno, karena setelah informasi berikut kami akan kembali dengan informasi tentang baterai berbahan gelas superioni.